Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan mengkaji surah An-Nasr, merujuk kepada tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Tafsir surah An-Nasr. Tafsir surah An-Nasr. Wa hiya madaniyah. Surah ini madaniyah. Ya. Diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fi hadhihi surah al-karimah, dalam surah yang mulia ini, bisyaratun, ada kabar gembira, wa amrun, dan perintah, li rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inda husuliha, ketika telah terrealisasi atau ketika telah mendapatkannya. Wa isyaratun, dan ada isyarah, wa tanbih, dan peringatan, ya. Ala ma yatarattabu ala dhalik, akan konsekuensi hal yang harus dikerjakan, atau ala ma yatarattabu ala dhalik, atas konsekuensi hal tersebut, ya. Ada kabar gembira, ada perintah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada isyarah. Nah, apa kalau kita katakan apa isyarah itu, kita artikan tanda, ya, tanda atau sinyal, ya. Kemudian ada tanbih. Kemudian beliau jelaskan satu persatu. Apa bisyarahnya itu, kabar gembiranya itu apa? Fal bisyaratu hiyal bisyarah bi nasrillahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira adalah kabar gembira tentang pertolongan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ditaklukkannya kota Makkah
atau penaklukan kota Makkah. Ya. Ini terjadi pada tahun 8 atau 9 ya, kisar itu, 8 Hijriah. Ya. Ini kemenangan besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerahkan 10.000 pasukan. Tidak diberitahu oleh Rasulullah mau dikerahkan kemana pasukan ini. Begitu setianya ya, ribuan orang ya, dikerahkan oleh Rasulullah tanpa tahu mau diarahkan kemana, mau diajak kemana. Mereka setia sampai akhirnya ternyata pasukan yang berjumlah 10.000 itu dikerahkan untuk menaklukkan kota Makkah, dan nyaris tidak ada perlawanan ya. Begitu wibawanya pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini apa namanya, kemenangan besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau. Nah, setelah Makkah itu ditaklukkan, wa dukhulun nasi fi dinillahi afwaja, dan masuknya manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong ya, dengan berbondong-bondong. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, orang-orang yang di seputar Makkah itu masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa mereka baru masuk Islam berbondong-bondong setelah Fathu Makkah? Karena mereka punya prinsip kalau Muhammad itu benar-benar Rasul, pasti bisa menaklukkan Makkah. Kalau dia bukan Rasul, pasti akan dihancurkan oleh Allah, sebagaimana Allah menghancurkan Abroha, pasukan Abroha. Ternyata Rasulullah SAW berhasil menaklukkan. Oh, berarti dia benar-benar Nabi. Maka pasca penaklukan kota Makkah, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Taib. Ba'da an kanu mana tadi, bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansari, di mana banyak di antara mereka ya, dari ahli Makkah ini, penduduk Makkah, menjadi penolong-penolongnya. Ba'da an kanu min a'daihi, yang sebelumnya mereka adalah musuh-musuhnya ya. Perhatikan ya, setelah masuk Islam ini ada perubahan yang sangat besar. Tadinya musuh menjadi penolong, menjadi saudara ya. Ini beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kadang-kadang ada orang sesama muslim itu nggak ngefek keislamannya ya, masih bencinya luar biasa, musuhnya luar biasa. Kalau ini tadi yang diterangkan oleh beliau, sebelum masuk Islam mereka itu musuh, tapi setelah masuk Islam menjadi penolong. Dan di zaman Nabi SAW itu Islam masih utuh, umat Islam masih utuh, perpecahan belum terjadi. Jadi benar-benar Islam itu efeknya luar biasa. Yang namanya orang Islam bersaudara itu benar-benar nyata. Tadinya itu perang antar kabilah, setelah masuk Islam bersaudara. Seperti dua kabilah besar, Aus dan Khazraj ya. Itu tadinya mereka terus berperang di masa jahiliyah, kemudian mendapatkan Islam bersaudara. Ini tantangan buat kita, bahwa agama itu sesuatu yang nyata, apalagi persaudaraan itu. Orang itu kalau muslim sesama muslim saudara, ya kan? Tapi kadang-kadang hari ini kita melihat muslim dengan muslim yang seharusnya bersaudara, nah, itu ternyata jauh banget dari persaudaraan. Dalil-dalilnya masih alhamdulillah ya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Waqad waqa'a hadzal mubasysyar bihi, dan telah terjadi kabar gembira ini, sudah terbukti ya. Tayyib. Wa ammal amru ba'da husulin nasr wal fath, adapun perintah setelah Rasulullah meraih kemenangan dan penaklukan kota Makkah, fa amara Allahu rasulahu an yashkura rabbah ala dzalik.
Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk bersyukur kepada Rabbnya atas nikmat itu. Wa yusabbihu bihamdihi wa yastaghfir, dan memuji Allah, mensucikan Allah dengan memujinya dan memohon ampun kepadanya. Ini pasti ya sudah ditunaikan oleh Rasulullah SAW dengan sempurna. Rasulullah SAW itu kalau diperintah oleh Allah suatu perintah, ya itu tidak mungkin beliau tidak mengerjakannya. Kalau seandainya begitu, maka Rasulullah itu ya sama dengan kita-kita ini, punya dosa, bermaksiat. Sementara kita meyakini Rasulullah SAW itu maksum, ya kan? Maksum itu terpelihara dan terjaga dari maksiat, ya. Sehingga tidak punya dosa, bahkan dosanya pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ammal isyarah, adapun isyarat atau tanda, fa inna dzalika isyarataini, maka dalam hal itu ada dua isyarah. Isyarah li an yastamirra an-nasru li hadzal din. Pertama, isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu, ya, diberikan kepada agama ini. Wa yazdadu inda husulit tasbih bihamdillahi wa istighfarihi min rasulih, bahkan akan bertambah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Jadi pertolongan ini yang sudah diberikan ini akan terus berlanjut, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk bersyukur itu pasti beliau sudah bersyukur. Beliau sudah menjalankan perintah ini. Fa inna hadza minasyukri, dan ini termasuk syukur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ya, memohon ampun kepadanya. Padahal beliau itu tidak punya dosa, ya. Nah, tapi masalahnya beliau itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikukuhkan oleh Allah sebagai teladan bagi umatnya. Dalam masalah memohon ampun ini, umatnya mendapatkan teladan, bahkan motivasi yang luar biasa. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang dosanya sudah clear, sudah bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau dalam sehari istighfarnya berapa kali? 100. Dalam riwayat yang lain 7 kali. 70. Orang-orang yang berakal, yang cerdas, ya, yang tidak dungu istilahnya, ya. Kalimat dungu itu dipopulerkan oleh siapa? Ya. Tapi dia juga dalam satu sisi dungu, ya. Ya. Dungu teriak dungu. Iya. Iya, karena dalam agama Islam orang cerdas itu adalah, kata Rasulullah, yang ingat mati. Orang-orang beriman yang selalu dibayang-bayangi kematian, kemudian umurnya itu dimanfaatkan untuk menyiapkan bekal semaksimal mungkin. Ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin mana yang jenius, yang cerdas, kata Rasulullah, kata seorang sahabat Ansar. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat mati, wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, dan orang yang paling bagus persiapan sesudah mati. Jadi orang-orang cerdas di dunia ini adalah orang beriman, orang yang yakin ada kehidupan akhirat, kemudian dia hidupnya ini dimanfaatkan untuk bagaimana supaya akhiratnya itu bahagia. Itu hakikatnya orang yang cerdas, ya. Yang hidupnya itu benar-benar ada karya nyata. Orang-orang yang pengen selamat di akhirat itu, ya, pertama dia akan tunaikan hak-hak Allah. Yang kedua dia tunaikan hak manusia. Ketika orang ini hidup menjaga dua hubungan ini, ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia, pasti
berisi hal-hal yang konkret, yang nyata, bukan sekedar ngomong. Kalau tahu ucapan yang disiapkan untuk kebaikan akhiratnya, itu kalimat-kalimat yang istimewa, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, la ilaha illallah. Itu ucapan-ucapannya orang yang pengen bahagia di akhirat, orang-orang yang cerdas. Tapi kalau cuman ngomong doang tapi tidak ada ya. Taib. Mari kita, karena kita ini muslim ya, kita itu harus tahu siapa yang kita kagumi ya. Dalam surah Al-Fatihah setiap hari kita memohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu mereka? Para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin. Ini kalau kita lupa mereka ini, ada an-nabiyyin, ada syuhada, ada siddiqin, ada syuhada dan salihin. Itu nanti kita gampang berpaling kepada orang-orang yang kadang-kadang tidak layak sama sekali untuk menjadi idola orang-orang muslim ya. Orang muslim itu masalah idola itu mestinya harus kokoh banget, karena berawal dari surah Al-Fatihah, kemudian juga sudah jelas siapa mereka, an-nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Kita pengen berada di belakang mereka. Taib ya. Kenapa dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bahwa pertolongan ini terus akan bertambah, akan diberikan kepada agama ini, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya, ketika Rasulullah SAW yang mendapatkan anugerah ini ya, beliau telah bersyukur, maka janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terrealisasi. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Nah, ini ikhwatal iman ya. Salah satu kunci sukses di dunia ini adalah syukur. Ya. Kewajiban orang yang mendapatkan nikmat itu bersyukur. Kewajiban orang yang hidupnya penuh dengan kesempitan, kesusahan adalah sabar. Kewajiban orang yang berdosa adalah bertaubat dan beristighfar. Kalau ini dipraktekkan secara maksimal, orang kembali ke akhirat itu sejahtera dia. Tapi kalau dia kufur, ya kan, dia tidak sabar, dia tidak pernah mengurusi dosa-dosanya ya dengan istighfar dan taubat. Antum bayangkan betapa berat hisabnya itu. Dia tidak mau menyiapkan jawaban-jawaban yang terbaik untuk atau sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh menakjubkan kondisi kehidupan orang mukmin. Dan itu tidak akan ada kecuali pada orang mukmin. Bagaimana orang mukmin itu mengelola hidupnya sehingga menakjubkan hasilnya. Semua serba baik. Jika lapang dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dia penuh dengan kesulitan, dia bersabar, itu baik baginya. Nih. Kadang-kadang ada orang itu justru kalut, stres gitu ya, galau ketika dia bergelimang nikmat. Karena yang dilihat adalah bagaimana kalau nikmat ini hilang. Bagaimana kalau nikmat ini lenyap. Kadang-kadang orang berada dalam puncak kondisinya penuh bergelimang nikmat, itu justru malah dicekam ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau orang yang faham agama, seharusnya itu tidak terjadi. Ini mainkan ini, la in syakartum la azidannakum. Orang itu kalau bergelimang nikmat kemudian dia bersyukur, bukannya hilang nikmat itu, akan bertambah. Faedahnya dua kan, berarti nikmat yang ada itu akan tetap ada, kemudian datanglah tambahan nikmat yang lain. Nah. Dan ini nyata seterang matahari. Orang-orang yang diberi kelapangan rizki kemudian dia bersyukur, dia kelola hartanya ini sesuai dengan Allah yang memberi petunjuk. Nah, sesuai dengan petunjuk Allah. Antum pernah dengar nggak ada orang miskin atau jatuh bangkrut itu gara-gara dermawan dia? Nggak ada. Ya. Maka syaitan ketika dia menghalang-halangi orang yang mau bayar zakat, ya, bayar zakat,
dengan kefakiran, ini sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin ada orang bayar zakat itu fakir. Setan kan, jangan kamu keluarkan zakat, nanti kamu fakir. Apa yang digambarkan oleh setan untuk menjegal, menghalangi orang yang ingin membayar zakat, tidak mungkin terjadi. Nah, tidak mungkin terjadi. Harta itu kalau dihitung-hitung pakai mesin hitung ya, yang canggih, itu kalau dibelanjakan pasti berkurang. Tidak mungkin ada mesin secanggih apapun ya, orang yang punya harta kemudian dikeluarkan zakatnya, kemudian dihitung pakai mesin canggih itu kemudian tidak berkurang, itu mustahil secara kasat mata ya. Tapi kenapa orang-orang yang membayar zakat, orang yang menginfakkan hartanya itu tidak berkurang? Kalau dengan pendekatan kalkulator yang gak bakalan ketemu, pendekatannya iman. Kok bisa? Padahal dikeluarkan, bahkan ada potensi lebih banyak lagi nanti setelah dikeluarkan. Ini salah satunya rahasianya. La in syakartum la azidannakum. Ada jalur yang lain. Apa? Allah sendiri yang menganugerahkan harta itu berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan mengganti, diganti oleh Allah. Ini enggak ketemu di mesin hitung yang canggih tadi. Ini adanya di iman. Nah, di iman. Taib. Ada lagi, orang itu kalau berbuat ihsan ya, banyak orang yang mendoakan kebaikan untuknya. Orang kaya mengucurkan sebagian harta kepada fuqara. Zakat itu kisarannya diambil dari orang kaya, dikucurkan kepada orang miskin. Banyak yang ketika menerima kebaikan orang kaya, dia akan berdoa kepada Allah untuk keberkahannya untuk ini. Baik. Ada lagi, ini sudah mulai populer ya. Setiap pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa. Satu doanya bagus untuk orang-orang dermawan, satu lagi doanya apa? Sangat mengerikan untuk orang-orang yang pelit. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Terus apalagi? Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Jadi kita kalau ditanya, benar kamu punya keyakinan orang Islam itu harta kalau dibelanjakan di jalan Allah itu tidak berkurang? Iya, kita jawab. Nah, kalau ada yang mau tanya seperti itu, kita jawab. Nah, iya, dengan berbagai jalur tadi. Tapi kalau hadis Nabi yang menjelaskan adanya 2 malaikat yang yang berdoa itu dijadikan dalil sedekah subuh, gimana? Hah? Kan banyak sedekah subuh itu, maksudnya kotak amal subuh, dalilnya itu. Itu sedekahnya tidak mesti subuh, selalu sedekahnya maghrib atau sore atau isya atau ini, atau bayar zakatnya kemarin siang, ya tetap aja masukin. Maka setelah saya renung-renungkan, kayaknya tidak pas deh kalau ini dijadikan dalil kalau sedekahnya nggak subuh itu nggak dapat doa ini. Bagaimana kalau Pak Nur misalnya sedekahnya itu pada isya? Nah, ya, taib. Jadi ini prinsip ini. Ya, kadang-kadang orang Islam itu sudah tidak hanya apa ya? Ya hanya dibaca lah gitu. Tidak menjadi pegangan hidup yang ini. Taib. Baik. Kembali ke persoalan ini, ya, ini kaitannya dengan nikmat tadi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada agama Islam ini akan ditolong terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wujida dzalika fi zamanil khulafa'ir rasyidin, dan hal itu telah didapatkan pada zaman khulafa'ur rasyidin.
wa ba'dihim fi hadhil ummah, dan sesudah mereka pada umat ini. Jadi kalau tadinya berawal dari Allah memberikan pertolongan kepada agama ini, ya, kemudian Rasul diperintah untuk bersyukur. Rasul pasti sudah menjelaskan ini. Kalau sudah menjalankan ini, kalau sudah menjalankan, maka janji Allah Subhanahu wa taala pasti terbukti. La in syakartum la azidannakum. Terus pertolongan terhadap agama ini, ya, sampai berlanjut di masa Khulafaur Rasyidin, ya, dan sesudah mereka dari umat ini. Falam yazal nasrullahi mustamirran, pertolongan Allah itu terus berlangsung, hatta wasalal islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan, hingga Islam itu sampai pada satu kondisi keadaan yang tidak pernah dicapai oleh agama lain, ya. Dari sisi perluasan wilayah, kemudian pengikut, ya, itu luar biasa. Apalagi di zaman Khulafaur Rasyidun, terutama Umar bin Khattab, ya, itu kerajaan besar Persia itu bisa ditaklukkan. Bayangkan orang Islam dulu itu bisa menghancurkan Persia. Itu gimana kekuatannya? Pertolongan yang diberikan oleh Allah luar biasa, ya. Bayangkan juga ghanimah yang didapat waktu menaklukkan, gimana? Hari ini kalau antum mendengar berita-berita tentang kekayaan kerajaan, ya, nggak usah yang gede-gede banget wilayahnya. Brunei Darussalam itu kekayaannya berapa? Bayangkan kalau seandainya dulu itu yang ditaklukkan itu adalah kerajaan Persia, kekaisaran Persia, itu kekayaannya berapa? Sekarang aja kerajaan kecil aja antum tahu sendiri bagaimana itu kayanya Brunei, ya. Ya kan? Misalnya itu kalau itu bukan kerajaan Islam kemudian diperangi kemudian menang, ghanimahnya apa? Ghanimahnya apa, Pak Samsul? Koleksi mobil mewahnya Hasan al-Bolkiah itu berapa? 2000 mobil mewah, ada yang lapis emas juga, ya, jet pribadi, Masya Allah. Ya. Termasuk orang kaya di dunia ini Raja Thailand, yang orangnya kadang-kadang ya begitu, ya, cuman pakai, nah, tapi itu termasuk orang kaya dunia, Thailand. Ya, Saudi Arabia itu ditaksir kalau semua dengan kerajaan kekayaan putra-putra mahkotanya itu ribuan triliun. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bisa bayangkan kerajaan sebesar itu, ya, Allah hancurkan, tumbang melalui tangan-tangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapat ghanimah yang luar biasa, ya. Nah ini kenangan. Ya, dulu umat Islam itu mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga Islam ini mencapai satu keadaan yang tidak pernah ditandingi oleh agama lain. Sampai hari ini juga agama yang paling pesat pengikutnya Islam. Meskipun dunia itu Masya Allah telah berusaha bagaimana memadankan Islam, tapi fakta agama yang paling banyak diminati orang sekarang itu adalah Islam, ya. Meskipun dari Islam ada yang murtad, tapi justru laris. Ya, kalau Islam ini dicontohkan, dipraktekkan, itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Masalahnya ini kadang-kadang orang Islam sekarang itu tidak ada bedanya dengan orang lain ketika dia berinteraksi. Gimana ngajak Islam, ngajak masuk Islam? Orang yang Islamnya itu sehari-hari tidak nampak, ya. Misalnya A ini Muslim, B ini non Muslim, tapi yang Islam ini dia tidak menerapkan agamanya. Bagaimana yang B ini tertarik masuk Islam? Bahkan bisa jadi ketika didakwai masuk Islam, ngapain saya masuk Islam? Kamu tidak ada bedanya dengan saya. Ya. Kadang-kadang orang Islam itu sampai tidak ada bedanya, ya, dengan orang lain itu dalam hal-hal yang makannya tidak beda. Apa yang dimakan si B, orang kafir, dia makan misalnya. Nah, kalau orang Islam itu begini, apa yang bisa diberikan? Pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak bisa memberi. Lah kalau dia tidak punya Islam, masa mau ngajak Islam?
Dan orang-orang yang diajak pasti malas. Tapi kalau orang yang Islam ini, yang muslimnya ini benar-benar sejati, itu kadang-kadang ada satu kejadian spontan itu membuat orang lain masuk Islam, terkagum-kagum dengan orang Islam itu. Kadang-kadang akhlaknya, ya. Coba bayangkan sekarang itu orang-orang Islam yang sudah jadi orang besar ditakdirkan oleh Allah, orang besar. Kalau keyakinannya tentang agama ini semua agama benar. Ini ada muslim, tapi dia punya keyakinan semua agama sama. Masih punya semangat dakwah apa enggak? Bayangkan masih punya semangat dakwah apa enggak? Lah ngapain dakwah ini masuk Islam orang dia sudah punya keyakinan semua agama sama? Iya. Dulu Nabi SAW itu keren banget dalam berdakwah. Raja-raja aja disurati, raja-raja didakwai masuk Islam, diajak masuk Islam. Nah, ada sikapnya ya macam-macam, ada yang menolak, ya, ada yang menyobek-nyobek, ada yang membunuh utusan Nabi, ada yang tidak mau menerima dakwahnya tapi tidak menolak dengan cara yang kasar, ya. Tapi berani, punya nyali untuk mendakwai. Nah, sekarang saya bayangkan orang-orang besar itu, ya, yang sudah ini, bagaimana kita mengharap mereka itu sisihkanlah perhatian Anda terhadap Islam. Nah orang dia sendiri sudah punya keyakinan semua agama sama, bagaimana? Kan mati itu. Semangat untuk ngajak orang lain masuk Islam kan mati. Orang semua. Jangankan orang lain, dalam keluarga saja bisa antum bayangkan kalau pemimpin keluarga itu batok kepalanya itu isinya adalah pluralisme, meyakini semua agama sama. Mana mungkin dia punya punya semangat untuk mewariskan agama kepada putra-putranya seperti Ibrahim, seperti Yakub alaihissalam, seperti Luqman al-Hakim. Ya, dulu itu ketika orang Islamnya ini menjadi muslim sejati, Islam itu jaya di masa itu. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kemudian berikutnya, ya, hatta hadatha minal ummah min mukhalafati amrillah ma hadas. Lalu umat ini melakukan pelanggaran, menyelisihi perintah Allah. Lalu apa yang terjadi? Fattalahumullah bitafarruqil kalimah wa tashattutil amr. Maka Allah timpakan balak kepada mereka, bercerai-berai. Fahasala ma hasal, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Jadi kalau yang tadi itu masa lalu, kita kenang dulu Islam itu pernah jaya. Kalau sekarang ini, umat Islam ditimpakan oleh Allah kepada mereka perpecahan yang pasti akan menimbulkan kelemahan, ya. Tapi wa ma'ahada, meskipun demikian, falihadal ummah wa hadad din min rahmatillahi wa lutfihi. Umat dan agama ini masih mendapatkan rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa beliau mengatakan ini? Karena sehancur-hancurnya umat itu masih ada golongan yang setia, ya, berpegang teguh dengan Islam, ya. Nih, jadi ketika Rasulullah mengkabarkan umat ini berpecah belah, beliau juga sebutkan akan ada golongan yang selamat, ya. Rasulullah mengkabarkan di satu sisi umat Islam itu akan menjadi pecundang, ngekor dan ngikutin Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai diungkapkan kalau seandainya mereka itu masuk ke liang dob gitu, ya, umat Islam itu pun akan ikut, ya, ikut ke sana, ikut saking setianya. Tapi Rasulullah juga mengkabarkan akan ada taifah, golongan di dalam umat ini yang lempeng, yang lurus, ya, yang berpegang teguh dengan sunnah, yang agamanya, yang keislamannya itu tidak menyelisihi Rasulullah SAW, ya. Dan kita ingin menjadi bagian dari itu, ingin, ya, kita sedang merangkak-rangkak, tertatih-tatih untuk menjadi bagian daripada ini. Baik. Wa amal isyarah ats-tsaniyah. Oh ya, ini kalau direnung-renungkan itu umat Islam itu keadaannya sekarang luar biasa, ya, luar biasa parahnya. Bahkan agama ini kalau kita kaji, misalnya kita kaji di satu sisi cabang-cabang iman, kebaikan-kebaikan yang diajarkan, itu rata-rata kalau kita
cocokkan, itu minim yang mengerjakannya. Ketika kita telusuri dosa-dosa besar misalnya ya, satu demi satu, nah itu ternyata hampir setiap dosa besar ini sudah sangat merajalela ya. Bahkan kalau kita simak kehidupan ini, kadang-kadang di satu sisi negara yang dibangga-banggakan mayoritas muslim, paling banyak muslimnya sedunia, kita itu masih ada kejadian-kejadian yang luar, pembunuhan misalnya ya, narkoba, apalagi perzinahan. Pembunuhan itu sampai Masya Allah, kejadiannya itu anak membunuh ibunya, membunuh bapaknya, dan ini serial, bukan hanya sekali terjadi, berantai ya. Pembunuhan itu biasanya terjadi di dunia orang-orang kasar, preman lah misalnya itu. Kemarin dalam waktu yang berdekatan itu kita dihentakkan, dikagetkan dengan pembunuhan itu sekarang di level orang-orang intelek, di perguruan tinggi ya kan. Itu masih ingat kan, ada yang senior membunuh juniornya, Masya Allah ya. Sampai ya, ini potret ya, potret kehidupan kita. Baik, tapi ya tetap ada orang yang ingin hidupnya lurus, ada. Tapi ini kita kalau bicara fenomena secara umum itu nyolok banget ya. Banyaknya mukhalafah, pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah atau terhadap syariat Allah. Nah, isyarat yang kedua ini dalam banget ini. Makna yang kedua ini tidak bisa ditangkap kecuali oleh orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Karena secara kasat mata ini tidak terlihat. Kalau cuman antum kotak-katik terjemahannya idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah dan seterusnya sampai akhir surat, nggak nampak. Nah, nggak nampak. Isyarah ila fahiyal isyarah, adapun isyarat yang kedua adalah al isyarah ila anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba. Isyarah, sinyal, tanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Bagaimana surah An-Nasr ini dimaknai sebagai tanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ya. Gini jalannya ya, jalan apa namanya, analisanya. Wa wajhu dzalika anna umrahu umrun fadil aqsamallahu bihi. Alasannya adalah umur Rasulullah itu umur yang mulia, umur yang sangat istimewa. Bismillah. Sampai-sampai Allah berkenan bersumpah dengannya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan umurnya. Wa qad ahida anna al-umur al-fadilah tukhtamu bil istighfar, dan sudah menjadi apa namanya, kelaziman atau kebiasaan bahwa hal-hal yang istimewa itu ditutup dengan istighfar. Kas-shalah misalnya, seperti salat ya kan. Kita setelah salam pertama kali yang terucap adalah istighfar. Wal hajj wa ghairi dzalik. Ya. Ini agak unik ini ya, unik banget. Habis sholat, bacaan yang pertama kali dibaca, ini kalau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul ya, istighfar. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu nanti belakangan. Nah, kalau dilihat sekilas ya, ini nggak nyambung. Makanya tolong beragama itu jangan sekilas. Sabar dulu ya, renungkan dalam-dalam baru ngomong. Kalau beragama ini ya kita apa bahasanya, gerusa-gerusu gitu ya. Nanti antum banyak menemukan hal-hal yang tidak, menurut ini tidak pas gitulah. Antum bisa protes itu nanti. Ya. Masa habis sholat antum istighfar? Nggak cocok itu.
Nah, terus yang cocok apa? Alhamdulillah dong. Nah, ya, oke. Kalau saya sih saya yakin petunjuk Nabi itu baik saya bisa melihat kebaikannya atau tidak. Saya percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pasti yang terbaik. Baik saya itu bisa membuktikan terbaiknya atau tidak. Ya. Tapi diawali dengan keyakinan bahwa petunjuk dari Rasulullah itu yang baik. Oke, menurut kamu alhamdulillah ya. Nah, oke, memang antum sudah ditolong oleh Allah. Kalau tidak karena pertolongan Allah, kamu tidak akan bisa. Ya. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu salah satu maknanya adalah kita ini tidak bisa menghindari maksiat kecuali atas penjagaan Allah, ismah. Kita begini ini ya, dan saudara-saudara kita yang lebih soleh yang lain pada kita itu bisa begitu karena dijaga oleh Allah. Zina itu ada nggak di dunia ini? Zina ada nggak? Bukan ada lagi. Orang-orang yang bebas bermaksiat banyak. Berapa hari yang lalu itu saya baca berita ya, kaum nudis itu mereka nyewa kapal pesiar, ya itu rombongannya berapa? 2.500 orang. Banyak menyewa kapal pesiar. Kaum nudis tidak boleh ada yang pakai baju, harus telanjang bulat. Mereka berapa bulan di lautan, ngapain itu? Ya, udah tahu sendirilah. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang terserang penyakit. Jadi sudah mulai ada orang-orang yang hidupnya seperti ini. Bukan hanya AIDS, ada penyakit lain yang ini. Alhamdulillah. Ya, kita tidak begitu. Pak Nur itu saya kira mampu itu beli. Kalau seandainya ikut rombongan begitu atau beli tiketnya itu mampu saya. Tapi kenapa beliau tidak melakukan itu? Kalau saya membaca begini dengan iman saya, Pak Nur duitnya banyak, tapi tidak masuk ke golongan itu. Itu dijaga oleh Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah itu maknanya seseorang tidak akan bisa terhindar dari kemaksiatan kecuali dengan ismah, dengan penjagaan dari Allah. Begini ini kalau kita baca bukan prestasi. Bukan semata-mata kita, sumbernya dari Allah. Segala maksiat itu tumpah ruah di sini. Kita ini sepanggung dengan orang-orang itu. Ya, alhamdulillah, tapi kita tidak dikehendaki oleh Allah bagian dari mereka. Dan kita tidak akan bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tayyib. Apalagi misalnya itu di akhir surah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Surah apa itu? Itu awalnya adalah orang ini ibadah tahajud ya, kemudian ditutup wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Setelah qiyamul lail mohon ampun. Ada apa ini? Ya. Ternyata memang yang paling bagus itu adalah petunjuk Rasulullah. Ya, seperti yang dicontohkan oleh beliau ini. Setelah sholat, istighfar. Kenapa? Memang iya kita sudah sholat. Tapi jujur aja, sholat yang baru saja kita lakukan itu, kita sudah puas dengan kualitasnya? Apalagi orang-orang yang sudah belajar sholat itu seharusnya khusyuk. Sholat itu bukan hanya tampilan luar, tapi nilai sholat yang sebenarnya itu adalah ditentukan yang di dalamnya, kekhusyuannya, keikhlasannya. Nah, kadang-kadang sholat itu secara lahir mungkin kita sudah bagus banget, ya. Tapi persoalan sholat itu bukan hanya persoalan keikhlasan, kekhusyuan. Nah, kalau orang Islam melihat sholat itu ke sisi ini, pasti dia tidak berani, tidak punya nyali untuk mengatakan sholatnya sempurna, penuh dengan kekurangan. Nah, ternyata dari sini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, sekarang itu sampai dibahas merem-merem dalam sholat supaya khusyuk itu boleh apa enggak. Banyak. Nanti coba antum coba merem, malah tambah
tambah kacau, tambah kebayang hal-hal yang gak karuan. Maka penutupnya ya, kompensasinya adalah karena saya menyadari sholat saya itu banyak kekurangannya, maka segera kita susul dengan apa? Istighfar, karena itu yang membuat dia galau. Kekurangannya di dalam sholat ini, ya Allah ini saya sholat tapi begini kualitasnya. Akhirnya dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Klop. Tidak pas kalau sholat yang ancur-ancuran itu, yang kualitasnya buruk, kemudian antum alhamdulillah. Nggak klop. Ya. Nggak klop. Demikian juga, kenapa yang bisa nangis itu orang soleh? Yang tulus mengakui dirinya itu banyak dosa itu orang soleh. Ahli-ahli maksiat itu kadang-kadang habis melakukan maksiat itu tanpa beban. Ini juga renungkan baik-baik. Ya, kan aneh, mestinya yang nangis-nangis, yang mengakui banyak dosanya itu ahli maksiat. Tapi kenapa faktanya justru orang yang gampang nangis, yang merasa dirinya banyak dosa itu orang yang sudah habis-habisan bertakwa, orang yang habis-habisan taat. Karena ini masalah hati. Hati itu semakin sehat, itu semakin jeli melihat noda. Nah, kan begitu. Kalau hati ahli maksiat itu sudah kosong, sudah sudah diliputi ran, ya dia berdosa, melakukan dosa tidak mampu melihat itu hatinya. Nah, ya. Hati itu semakin bagus, semakin sehat. Ibarat ini ya, kain itu kalau putih itu sensitif kan, kena noda dikit kelihatan. Nah, kalau sudah hitam misalnya kena, ya. Baik. Maka jangan sampai kita itu memiliki hati yang seperti itu, ya. Kita rawat, kita jaga hati kita supaya hidup, ya. Baik. Nah, salat, haji dan yang lainnya itu ditutup dengan istighfar. Fa amrullahi li rasulihi bil hamdi wal istighfar. Fi hadhil hal, perintah Allah terhadap rasulnya untuk memuji Allah dan memohon ampun dalam kondisi ini isyarah ila anna ajalahu qad intaha, isyarat bahwa sebentar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalnya sudah selesai, akan pindah ke alam barzah, ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada kadang-kadang orang mengungkapkan kematian itu telah berpulang ke rahmatullah gitu ya. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu sudah pasti alam barzahnya itu beliau bergelimang rahmat. Tapi kalau kaum muslimin, harapan iya. Tapi kalau kepastian, dari mana kamu tahu kalau orang ini berpulang ke rahmatullah? Nah, makanya hati-hati membuat ungkapan itu ya. Iya, berpulang ke rahmatullah. Emang kamu yakin dia? Makanya yang paling bagus itu harapan dan doa, jangan memastikan. Antum sok tahu kalau memastikan itu. Termasuk almarhum. Itu kalau disebutkan wasaf sebagai sifat, antum akan saya gugat. Almarhum fulan yang dirahmati, itu kan sifat kan? Ya. Emang kamu tahu dirahmati? Tapi kalau itu doa, oh bagus. Almarhum dalam arti antum mengharap kepada Allah supaya saudara antum yang mukmin itu yang ada di alam barzah semua dirahmati Allah, itu bagus. Tapi kalau antum mengatakan almarhum dalam arti wasf, sifat, yaitu dari mana kamu tahu kalau dirahmati? Maka lazimnya, tapi jangan terlalu ini ya, kalau antum menyikapi orang-orang awam juga jangan terlalu galak gitu. Galak ya. Kan lazimnya kita ini kan menyebut almarhum, almarhumah gitu kan. Padahal kalau kita runut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita sebut, kita iringi dengan salawat. Sahabat namanya kita sebut radhiyallahu an. Para imam atau orang-orang ini berlaku umum untuk orang-orang Islam, kalau sudah wafat, Imam Syafi'i rahimahullah, itu doa rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ya, itu lebih bagus ya, dan mulai dari antum ya, jangan mulai dari orang-orang ngomel-ngomelin orang yang ini. Mulai dari antum. Kalau antum menyebut orang yang wafat si fulan, no. Ya.
Sama di Jawa itu, tempat Pak Nur, tempat saya itu, kalau bahasa halusnya nyebut orang mati, padang kubure fulan. Padang kubure, memang kamu tahu kalau kuburnya itu padang. Ngerti, padang itu terang. Nah, seperti itu alangkah bagusnya supaya benar-benar tidak ada kemungkinan sifat, tapi benar-benar doa. Yakin fulan, semoga kuburannya diterangkan oleh Allah, diterangi, dilapangkan oleh Allah. Doa, bukan wasf, nah, bukan sifat. Nah, ini masya Allah ya. Kadang-kadang ini kecolongannya kita itu, kalau ada orang yang kita anggap soleh, ya, kemudian wafat, itu kita seakan-akan 100%, 1000% orang ini di alam barzahnya sejahtera. Kemudian datanglah ke situ minta ini dan itu dan seterusnya. Ya. Padahal kalau kita ingat ini mayit ini, ya, kita tidak tahu. Karena kita ingin berbuat baik, maka kita harapkan, kita berdoa, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah. Nah, itu yang paling ini. Nah, kita tidak tahu keadaan seseorang di alam barzah yang sebenarnya. Ya, ya, tayyib. Tapi kalau Rasulullah SAW tentu kalau di sini disebutkan, misalnya beliau ini mengisyaratkan bahwa sebentar lagi beliau akan berpindah ke haribaan Allah, bergelimang dengan rahmat Allah, jelas. Ya, tayyib. Maka surah ini disebut juga surah At-Tawdi'. Surah An-Nasr itu dinamakan surah At-Tawdi', perpisahan, karena sudah ada sinyal Rasulullah SAW. Dan ini ternyata kalau kita kaitkan dengan khutbah Rasulullah di Haji Wada, ya, itu semacam sudah ada ya isyarat juga atau firasat gitu. Karena Rasulullah mengatakan, bahkan ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, ya, untuk berdakwah itu, nanti bisa jadi kamu pulang itu sudah tidak ketemu saya, ya, kamu pulang itu melewati kuburan saya. Itu sudah diucapkan kepada Mu'ad. Di khutbah Arafah yang sangat masyhur itu, Rasulullah mengatakan apa? Ayyuhan nas isma'u qawli. Wahai manusia, simak baik-baik petuahku, sabdaku. Nah, fa inni Ayyuhan nas isma'u qawli la'alli la alqakum ba'da amikum hada bihadal mauqifi abadan. Barangkali saya sudah tidak akan bertemu kembali dengan kalian di tempat wukuf ini selama-lamanya. Nah, sudah ini kan, sudah omongannya sudah sudah ada firasat gitu. Nah, ini surah ini juga dekat-dekat dengan musim haji itu, bahkan diturunkan di waktu haji. Nah, berarti haji itu kan bulan Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal beliau wafat. Ini tolong ya, yang sudah punya keyakinan atau mengetahui Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal, beliau itu juga wafat bulan Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan harinya sama, Senin. Kalau yang berpendapat tanggalnya 12 juga wafatnya Rasulullah itu 12. Wallahu ta'ala alam, setahu saya itu malah lebih kuat pendapat yang mengatakan Rasulullah wafat hari Senin 12 Rabiul Awal dibanding dengan lahirnya. Kenapa? Karena lahirnya itu banyak versi, ya. Tolong ya, antum kalau ingin mengetahui satu masalah, ya, kalau dulu antum misalnya punya pengetahuan, ya, Rabiul Awal itu hari lahirnya, tambahin lagi, antum lihat, ya, referensi sirah itu bagaimana, ya, sehingga kita tahu bagaimana ulama berbicara tentang masalah ini, ya. Ketika kita misalnya ya mengingkari pendapat yang keliru, yang salah, nah, itu kadang-kadang kita itu diledek orang, kamu yang kurang literasi, yang kurang luas katanya. Iya. Kemarin itu kan Panji Gumilang, antum tahu sendiri kan, sudah sebut namanya, orang populer. Itu kan masya Allah menyampaikan kontroversi banyak hal kan. Ketika dikatakan ini sesat, itu orang-orang yang membela dia itu justru mencela orang-orang yang
menganggap pendapatnya itu. Apa katanya? Kurang literasi kalau kamu kurang baca. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang begitu. Kita ketika mengingkari suatu kamu yang kurang luas pandangannya. Jadi kita itu ada orang yang menginginkan orang Islam itu menampung segala macam apa saja keberagaman, yang benar yang salah pokoknya harus harus diterima. Ya. Alhamdulillah masih ada yang sehat pikirannya ya, yang mengatakan ini bukan apa namanya, maksudnya apa ya, narasinya itu begini, ini penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan itu ya nggak mungkin diterima dengan toleran, yang harus dikatakan ini salah, ini menyimpang, kan gitu kan, supaya antara yang hak dengan batil itu. Nah, kecuali kalau ini masalah memang beragam pendapat ulama, nah itu kita sikapnya harus apa? Lapang dada. Nah, orang ini jelas-jelas ngaco, masa disuruh mengakui kebenaran, disuruh menyikapinya dengan toleran. Yang harus dijelaskan mana yang benar, mana yang ya. Orang-orang itu kalau kita ikuti itu gimana gitu ya. Keinginan orang-orang itu loh, orang-orang di luar kita itu menginginkan orang Islam itu begini. Kalau kita turuti gimana? Allahu Akbar. Taib. Nah, daya di sini sudah Rasulullah sudah di ujung apa nama istilahnya, sudah ada sinyal bahwa beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Falyasta'idda, maka beliau hendaknya siap-siap, wa tahayya liliqa'i rabbih, dan bersiap-siap bertemu dengan Rabbnya, wa yakhtimu umrahu bi afdali ma yajid, dan menutup umurnya dengan amalan yang paling istimewa, salawatullahi wassalamu alaihi. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Maka umatnya itu juga harus meneladani ya. Kalau sudah tua itu ya, makin tua itu mestinya makin getol ibadah. Karena kamu kok sekarang rajin ibadah? Ya iyalah, orang saya itu sudah 50, udah 60. Masa udah 60 saja masih sholat itu ditinggalkan gara-gara mancing? Kebangetan banget. Kapan kamu sholat? Rasulullah mencontohkan di akhir hayat itu beliau sangat, bahkan iktikaf beliau di akhir hayat itu 2 kali lipat dari yang biasa beliau lakukan ya. Nah begini ini ikhwatal iman, wajib dijadikan teladan, hadirkan. Ya Allah, umur saya ini sudah 50, sholat masih begini. Akhirnya ya zikir istighfar itu juga makin kenceng ya. Hendaknya ketika orang itu menuju ya, apalagi sudah umur tua itu kan ini ya, sudah dekat dengan kematian ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu pernah menyapa mbah-mbah, orang-orang tua, mungkin seumuran kita ini Pak Bowo ya. Ya ma'syarus syuyukh, mada yuntadharu bizar'i idza bala, katanya. Mbah-mbah, bapak-bapak. Tanaman itu kalau sudah tua, apa yang ditunggu? Antum punya jagung, nanam jagung sudah tua, apa yang antum tunggu? Padi kalau sudah tua, apa yang ditunggu? Apa jawabnya? Ya serentak menjawab al-hasad, panen. Tanaman itu kalau sudah kan tua kan panen kan? Berarti orang-orang yang sudah tua ini ya sadar bahwa dia akan dipanen. Taib. Nanti kalau nasihatnya hanya kepada orang tua, anak muda merasa, wah kalau saya masih aman. Diingatkan oleh beliau, oleh ya masyarus syabab, wahai kaula muda ya, kadang-kadang tanaman itu tidak sampai tua diserang hama, mati muda. Jadi kalau nasihati kematian itu jangan sampai anak-anak muda itu merasa umurnya panjang. Yang tua diingat, kamu itu sudah tua, sebentar lagi dipanen oleh Allah. Asik saya masih muda, nanti dulu, jangan ini ya. Berapa banyak tanaman itu nggak sampai tua dimakan hama. Iya, hama. Dan ini sahih. Antum begini nih, saya yang sudah alhamdulillah yang sudah hampir 60 masih sehat. Kalau saya ke rumah sakit itu ada bocah itu masih belia, itu sudah qadar Allah mengidap berbagai macam penyakit. Ada kan? Sahih apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri tadi. Taib. Fakana yata'awwalul Qur'an wa yaqulu dzalika fi salatihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan Al-Qur'an ini.
wa yaqulu dzalika fi salatihi, dan beliau ucapkan dalam salatnya. Tadi kan perintahnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini khabar, ya, berita. Ada perintah di sini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3 di sini. Tasbih, hamd, dan istighfar. Ini perintahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjemahkan perintah ini, beliau praktekkan di dalam salatnya. Beliau baca apa? Perintahnya kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menerima surah An-Nasr, dalam rukuk dan sujudnya beliau mempraktikkan perintah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. 3 perintah, subhanakallahumma tasbih, bihamdika memuji Allah, wastaghfir dipraktekkan beliau dengan membaca Allahumma ighfirli. Ya. Jadi salah satu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, terutama di akhir hayat beliau, karena surah ini diwahyukan oleh Allah di akhir ayat beliau, adalah ketika rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Baik. Bismillah. Ini ikhwatal iman tafsir surah apa tadi? An-Nasr, yang disebut juga surah At-Tawdi'. Satu saat Umar bin Khattab itu mengumpulkan sahabat-sahabat senior, ya. Dan hadir di situ Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu waktu itu masih bocah. Jadi sahabat-sahabat senior itu agak apa ya bahasanya, agak kurang berkenan, agak risih lah. Masa bocah dimasukkan ke dalam forum. Nah, lalu Umar radhiyallahu mengatakan, kamu sudah tahu bocah ini bukan sembarang bocah ini, ya. Bocah yang belajar dari Nabi, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil, ya. Bocah, tapi yang bisa mengungkap makna ini justru Ibnu Abbas ini. Ketika ditanya, ini apa maksudnya surah An-Nasr? Kalau sudah mendapatkan pertolongan dari Allah dan kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih, tahmid dan istighfar. Ibnu Abbas ditanya, apa benar begitu maknanya? Enggak, kata Ibnu Abbas. Apa? Kata Umar, ini surah ini menunjukkan bahwa ajal Rasulullah SAW itu sudah dekat. Kemudian Umar membela Ibnu Abbas, yaitu saya tidak mengetahui kecuali yang kamu ketahui itu. Nah, usianya muda, tapi mengalahkan orang-orang yang tua. Ya, kita juga mungkin kita itu kadang-kadang maaf saja kalah dengan anak kita yang masih TK. Ya, antum terima nggak kalau saya ngomong itu? Jujur aja, dalam beberapa masalah kita itu kadang-kadang ilmu kita itu kalah dengan cucu kita atau anak kita yang bontot itu yang masih TK. Yang sepuh-sepuh malah sudah nggak ada yang punya anak TK ya. Maaf kalau anak-anak yang belajar di TK Islam itu diajarkan Islam dengan kualitas bagus, dikenalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita itu kadang-kadang yang hidup tahunan, yang puluhan tahun itu belum kenal ajaran ini. Tapi cucu kita, anak kita sudah kenal. Falillahil hamd. Ambilkan contoh. Nah, antum kenal Sayyidul Istighfar itu kapan? Sayyidul Istighfar. Ingat saya itu sampai dari aliyah itu sampai aliyah keluar nggak ngerti Sayyidul Istighfar. Tapi anak-anak TK itu sekarang banyak yang hafal Sayyidul Istighfar. TK Islam. Nah, ayat kursi, mungkin antum tidak akrab dengan ayat kursi. Padahal terapan ayat kursi itu setiap habis sholat, zikir ada ayat kursi. Mau tidur ayat kursi. Zikir pagi dan petang ada ayat kursi. Fadilahnya luar biasa. Kalau ada orang membaca ayat kursi setelah sholat, maksudnya dalam zikir sesudah sholat, itu tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematiannya. Masya Allah. Anak-anak kita itu, anak-anak TK Islam ini, ya, itu banyak yang sudah hafal ayat kursi. Sementara kadang-kadang bapaknya, maknya belum
hafal, karena selama ini dia tidak dekat dengan ayat kursi. Ya, makan ya kan, masya Allah bagus banget. Ya. Cuman antum hati-hati, kadang-kadang TK-nya ini Islami banget, SD-nya masih bagus banget, nanti ketika dia sudah jadi mahasiswa, ini jarang yang istiqomah, banyak yang beluntur itunya. Ya. Tadinya di pesantren bagus banget, ini makanya jangan lengah. Maksud saya urusan anak itu jangan antum anggap kalau sudah SMA-nya sudah SMA yang apa istilahnya, bahasanya apa, bukan lagi Islami Pak Kus sekarang, nyunah. Masya Allah. Sudah segitu menukiknya nyunah, antum harus waspada lagi setelah SMA ini gimana hidup, karena itu kehidupan yang nyata itu di sini ya. Kalau bocah kan kehidupannya bocah. Nah, apa yang membuat bocah ini namanya bocah, masih ini kerjaannya main gitu, lurus bersih lah ya kan. Tapi nanti kalau sudah, mudah-mudahan yang generasi yang akan datang itu jauh lebih baik dari kita ya, karena sejak dini itu sudah kenal petunjuk-petunjuk terbaik dari Rasulullah. Nah, kita ini kan dulu banyak yang telat gitu ya, makanya kadang-kadang namanya telat itu ya kadang-kadang sering lupa ya kan, keluar masuk masjid itu kadang-kadang nggak ingat kalau ini keluar masjid harus bagusnya dengan kaki, dahulukan kaki, karena selama ini bertahun-tahun alhamdulillah ke masjid cuman nggak ngeh istilahnya ya. Pakai sendal juga kadang-kadang sekenanya, padahal kita sudah tahu petunjuk terbaik dari Rasulullah. Cuman sekian lama kita itu nggak peduli atau tidak memperhatikan, kadang-kadang ada lupanya juga. Baik, kita puji Allah tabaraka wa taala biqaulina alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita mohon ampun ya, ini tadi Rasulullah mohon ampun habis sholat haji ya. Oh ya, ini contohnya habis majelis kita kumpul-kumpul begini duduk, ada namanya kafaratul majelis, mohon ampun. Nah, memang kamu pada maksiat tadi pasti ada kekurangannya, ada kekeliruan. Kita tutup dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.